Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Ya, untuk pembahasan soal tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 ini, tadi kan rencananya kita akan melakukannya dengan Zoom secara bersama-sama ya. Tetapi karena jaringan tidak stabil, jadi Pak Oki batalkan Zoom-nya. Jadi Pak Oki tetap mengirimkan video pembahasan soal ini. Jadi kalian juga tetap membahasnya di rumah dan memberi jawaban yang tepat serta memberi nilai nantinya ya. Sudah mengerti semua ya? Kalau sudah, kalian siapkan dulu semua peralatannya, LKS sama PS-nya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama. Nih, kita langsung saja pembahasan soal tema 5 subtema 3 pembelajaran 3. Kita mulai dari A pilihan ganda ya. Nomor 1. Pilihan ganda nomor 1. Uraian berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Baca dulu uraiannya untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Perubahan cuaca menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara yang cukup ekstrim. Jika kondisi tubuh tidak bugar, maka seseorang akan berisiko terserang penyakit akibat infeksi virus, bakteri, dan jamur. Virus, bakteri, dan jamur akan tumbuh dengan cepat saat perubahan cuaca. Penyakit yang biasanya menyerang diantaranya flu dan diare. Itu ya uraiannya. Sekarang kita baca soal nomor 1. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan manusia dalam uraian di atas disebabkan oleh apa ya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Virus, bakteri, dan jamur tumbuh dengan cepat saat perubahan cuaca. Nih, pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan manusia dalam uraian di atas disebabkan oleh penyebabnya. Nah, ini ya. Virus, bakteri, dan jamur tumbuh dengan cepat saat perubahan cuaca. Kita lanjut nomor 2. Penyakit yang biasanya menyerang seseorang saat perubahan cuaca berdasarkan uraian di atas yaitu, berdasarkan uraian tadi, penyakit apa yang dapat diderita oleh manusia nih karena perubahan cuaca? Yang mana jawabannya? Ya, betul. A, flu dan diare. Nih, pilihan B, C, dan D juga termasuk ya. Termasuk penyakit yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Tetapi yang ditanyakan adalah yang dalam uraian. Berarti harus sesuai uraian. Dalam uraian itu adalah flu dan diare. Itu ya, berarti jawabannya adalah A. Lalu kita lanjutkan nomor berikutnya. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 dan 4 ini harus sesuai dengan gambar ya. Dilihat itu dulu gambarnya. Itu merupakan salah satu langkah dalam membuat karya dekoratif. Nah, gelas hias ya. Nah, sekarang kita nomor 3. Nama alat dan kegunaannya berdasarkan langkah pada gambar adalah nih ya, berdasarkan gambar itu, nah menggunakan alat apa dan kegunaannya untuk apa? Mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah C, pensil dan penghapus. Itu merupakan pensil dan penghapus ya, untuk membuat gambar dasar. Nah, ini pensil dan penghapus digunakan untuk membuat gambar dasar. Langkah pada gambar itu menunjukkan kegiatan membuat gambar dasar pada gelas kertas. Alat yang digunakan itu adalah berupa pensil dan penghapus ya, sudah jelas itu ada pensil dan penghapus. Itu ya kegunaannya. Pensil itu untuk membuat gambar dasarnya, kalau penghapusnya itu nanti kalau
ada kesalahan bisa dihapus. Untuk menghapus gambar yang salah. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Macam-macam unsur garis yang digunakan langkah pada gambar adalah, bisa dilihat itu, yang ditanyakan itu adalah unsur garis. Garis apa saja yang digunakan itu ya? Ya, betul. Yang C, zigzag, gelombang, dan spiral. Bisa dilihat itu ada garis zigzag, ada garis gelombang, dan juga garis spiral. Kalau zigzag itu yang naik turun, naik turun. Kalau gelombang tuh yang agak melengkung, tapi terus gitu ya. Gabungan garis lengkung itu nanti menjadi garis gelombang nanti ya. Lalu ada garis spiral, nah yang muter-muter itu garis spiral. Ngerti ya? Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5. Pak Rian memotong melon menjadi 9 potongan sama besar. Dia makan 2/9 bagian melon. Ali makan 3/9 bagian melon. Bagian melon yang dimakan Lia dan Ali. Nah, ini. Tadi Pak Rian itu memotong menjadi 9 bagian ya, 9 bagian. Lalu Lia 9 bagian sama besar tentunya. Lia makan 2/9 bagian. Lalu Ali itu makan 3/9 bagian melon. Lalu yang ditanyakan itu bagian melon yang dimakan Lia dan Ali. Nah, ini berarti totalnya ada berapa yang mereka makan berdua itu ya. Caranya bagaimana? Betul, dijumlahkan 2/9 ditambah 3/9. Hasilnya berapa? Betul, jawabannya adalah B, 5/9. Itu ya anak-anak, caranya penjumlahan pecahan. Nah, ini dalam soal cerita, penyelesaian masalah ini ya. Tentunya kalian pahami dulu soalnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. B, isian ya. Mulai dari nomor 1 jadinya. Bacalah uraian berikut, dibaca dulu. Perubahan cuaca mengakibatkan perubahan suhu udara yang drastis. Sebagai contoh, siang terasa panas, sedangkan malam terasa dingin. Oleh karena itu, tubuh menjadi mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh menurun saat perubahan suhu udara yang drastis. Itu uraiannya. Sekarang soalnya. Perubahan suhu udara yang drastis membuat daya tahan tubuh bagaimana? Meningkat atau menurun? Nah, dalam uraian tentu ya menurun. Nah, ini kalau daya tahan tubuh menurun itu akan mudah terserang penyakit. Makanya harus menjaga daya tahan tubuh. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Ini untuk soal nomor 2 dan 3 ya. Diperhatikan itu gambarnya. Nama alat yang digunakan langkah pada gambar adalah, apa alatnya itu? Betul sekali, spidol. Ini ya, spidol alatnya. Nantinya kan alatnya ya. Kalau gelas kertas itu termasuk bahan nanti ya, masuk bahan. Lalu nomor 3, kegunaan alat berdasarkan langkah pada gambar adalah, apa kegunaannya itu? Betul sekali, menebalkan gambar itu ya kegunaannya. Tadi setelah digunakan, setelah membuat polanya, gambar dasarnya itu menggunakan pensil tadi dan penghapus tadi, lalu ditebalkan. Langkah berikutnya adalah menebalkan gambar dasar. Nih, alat yang digunakan adalah spidol. Tuh ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Dila memotong coklat menjadi 3 potongan sama besar. Dila makan 1 potongan coklat. Mela makan 1 potongan coklat. Bagian coklat yang dimakan Dila dan Mela adalah, nah di situ dipotong menjadi 3 bagian sama besar ya, 3 bagian sama besar.
Si Dila makan 1 potong coklat, berarti berapa bagian itu? Betul, 1/3 bagian yang dimakan oleh Nila. Lalu, dimakan oleh Dila ya. Lalu Mela juga makan 1 potongan coklat. Berarti berapa bagian yang dimakan oleh Mela? Ya, 1/3 bagian juga. Lalu yang ditanyakan adalah bagian coklat yang dimakan Dila dan Mela. Berapa keseluruhannya itu ya? Bagian coklat yang dimakan sama Dila dan Mela. Caranya bagaimana? Ya, dijumlahkan. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2/3. Berarti hasilnya 2/3 bagian. Itu ya yang dimakan Dila dan Mela. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Bu Nila membagi kue lapis menjadi 12 potongan sama besar. Nah, Bu Nila ini memiliki kue lapis lalu dipotong menjadi 12 potongan sama besar. Lalu Bu Nila memberikan kue kepada dua tetangganya. Nah, dua tetangganya ini diberikan kue lapisnya oleh Bu Nila. Karena Bu Nila ini menerapkan sikap persatuan ya. Jadinya mau berbagi dengan tetangga. Setiap tetangga mendapatkan 5/12 bagian kue. Nah, setiap tetangga dari dua tetangga yang diberikan itu, setiap tetangga itu mendapatkan 5/12 bagian. Bagian kue yang diterima kedua tetangga adalah berapa jadinya keseluruhannya ya yang diberikan oleh Bu Nila itu kepada tetangganya, kedua tetangganya itu? Ya, berarti dengan cara dijumlahkan bagian yang diberikan kepada tetangga, yaitu 5/12, karena sama-sama mendapatkan 5/12, jadi 5/12 ditambah 5/12 sama dengan berapa? 5 tambah 5 berapa? 10/12. Itu ya caranya. Nanti kalau soal isian ini, kalian tinggal menulis jawabannya saja. Nanti caranya bisa kalian hitung sendiri di buku khusus untuk ijiran, atau khusus untuk menghitung, khusus untuk oret-oret. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, sekarang saatnya kalian memberi nilai. Nah, memberi nilai ya. Kalau tidak ada salah, berarti nilainya berapa? 100. Betul. Kalau salah satu, 90. Kalau salah 2, 80. Kalau salah 3, 70. Dan begitu seterusnya. Tentunya nilai kalian semua bagus-bagus ya. Tidak ada yang di bawah 70 ya. Pastinya semua di atas 70. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Siapkan untuk C uraiannya ya. Sekarang C uraian dari nomor 1. Uraian berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, ini dibaca dulu sebelum menjawab soal nomor 1 dan 2. Flu disebabkan oleh virus yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Perubahan cuaca dapat memicu cepatnya pertumbuhan virus penyebab flu tersebut. Gejala flu diantaranya demam tinggi tiba-tiba, sakit kepala, radang tenggorokan, batuk, dan pilek. Itu uraiannya. Sekarang soal nomor 1. Tulislah pengaruh perubahan cuaca terhadap virus yang mengganggu kesehatan manusia berdasarkan uraian di atas. Nih, apa ya pengaruhnya? Pengaruh perubahan cuaca terhadap virus tersebut. Nah, berdasarkan uraian seperti ini. Perubahan cuaca itu dapat memicu cepatnya pertumbuhan virus penyebab flu. Nah, perubahan cuaca itu akan dapat memicu cepatnya pertumbuhan virus dan penyebaran virus. Seperti itu ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 2. Tulislah gejala flu akibat perubahan cuaca berdasarkan uraian di atas. Apa saja gejalanya? Nah, ini berdasarkan uraian ya. Gejala flu diantaranya demam tinggi tiba-tiba. Oh, demam tinggi tiba-tiba ya. Lalu sakit kepala. Oh, ini harusnya ada satu ini komanya. Sakit kepala, radang tenggorokan. Nah,
kalau radang tenggorokan biasanya tenggorokannya itu terasa sakit dan panas ya. Lalu batuk, nah batuk dan pilek. Nah, ini itu ya gejala flu. Itu berdasarkan uraian ya seperti ini ya. Dan sekarang kita lanjutkan nomor 3, masih C uraian. Perhatikan gambar berikut. Dilihat itu gambarnya. Sudah dilihat gambarnya, lalu baca soalnya. Apa jenis karya pada gambar? Karya apa ya itu pada gambar itu ya? Ya, ini karya pada gambar menunjukkan karya gelas hias. Karya pada gambar dihias menggunakan unsur rupa. Unsur rupa apa saja yang digunakan itu? Ya, betul, titik dan garis. Titik dan garis, ada garis spiral, garis gelombang, garis zigzag, itu ya. Karya pada gambar termasuk jenis karya dekoratif. Nah, karya dekoratif itu dibuat dengan teknik apa? Betul, teknik menghias. Nah, menghiasnya itu menggunakan unsur rupa. Unsur rupanya yang digunakan itu adalah titik dan garis pada karya tersebut ya. Lalu nomor selanjutnya masih C uraian. Nah, sekarang nomor 4. Oke, baca dulu. Ibu, ini termasuk soal cerita ya. Ibu memotong martabak menjadi 14 potongan sama besar. Nah, ibu itu memiliki martabak dipotong menjadi 14 potongan sama besar. Ibu makan 3 potongan martabak. Kemudian ayah makan 5 potongan martabak. Berapa bagian martabak yang dimakan ibu dan ayah? Nah, berapa jadinya ya yang dimakan ibu dan ayah? Nah, ini yang pertama tadi banyak potongan martabak itu ada 14 bagian ya, 14 potongan. Lalu bagian martabak yang dimakan ibu, tadi ibu makan 3 ya, 3 potongan. Berarti itu merupakan 3/14 bagian. Lalu ayah, bagian martabak yang dimakan ayah makan 5 potongan tadi ya. Berarti bagiannya adalah 5/14. Lalu yang ditanyakan itu adalah bagian martabak yang dimakan ibu dan ayah. Kurang I nih, dimakan ibu dan ayah. Caranya adalah, nih, 3/14 ditambah 5/14 sama dengan 3 ditambah 5/14. Penyebutnya tetap. Ya, sudah sama penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tulis lagi 14. Lalu yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 3 ditambah 5 sama dengan berapa? 8/14. Ya, sekarang kesimpulannya. Jadi martabak yang dimakan ibu dan ayah adalah 8/14 bagian. Nih, caranya untuk menjawab soal cerita pada uraian. Nah, itu pada uraian harus lengkap seperti ini ya. Jelaskan cara-caranya bagaimana, lalu terakhir kesimpulannya. Itu kalau di uraian. Kalau misalnya di pilihan ganda ya tinggal pilih saja jawaban yang paling tepat. Kalau misalnya di isian, nanti tinggal tulis jawabannya saja. Kalau di uraian, lengkap seperti ini. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5, si C uraian. Kak Lina memotong kue ulang tahun menjadi 15 potongan sama besar. Nah, Kak Lina ini berulang tahun dia. Potong kue jadi 15 potongan sama besar. Kak Lina memberikan 1/15 bagian kue kepada ayah. Nah, Kak Lina ini memberikan 1/15 bagian kuenya itu kepada ayah. Lalu Kak Lina juga memberikan 1/15 bagian kue kepada ibu. Nah, yang ditanyakan sekarang, berapa bagian kue yang diberikan kepada ayah dan ibu? Berapa bagian yang diberikan ya pada mereka berdua itu? Nih caranya, bagian kue yang diberikan harusnya ini kepada ayah adalah 1/15 bagian. Bagian kue yang diberikan kepada ibu juga 1/15 bagian. Yang ditanyakan itu adalah bagian kue yang diberikan kepada ayah dan ibu. Nah, sama dengan 1/15
ditambah 1/15. Penyebutnya sudah sama, lalu dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2/15. Sekarang kesimpulannya. Jadi, kue yang diberikan kepada ayah dan ibu adalah 2/15 bagian. Seperti itu ya anak-anak. Untuk menjawab soal uraian. Nah, soal cerita uraian ini termasuk cara penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Mengerti ya caranya ya. Nah, kalau menjawab soal uraiannya seperti ini lengkap. Ya. Ya, baiklah. Pembahasan soalnya sudah cukup. Nah, untuk tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Tadi tentunya kalian juga sudah menulis jawaban-jawabannya ya, agar nanti kalau belajarnya sebelum evaluasi itu atau saat belajar nanti kalian bisa mudah belajarnya. Itu dan sudah memahami ya tentunya ya. Baiklah, pembahasan soal kita cukup sampai di sini. Oh iya, tadi tugasnya sudah dikerjakan ya untuk membuat gelas hiasnya itu ya, karya gelas hiasnya. Nanti dikumpulkan terakhir itu adalah hari Sabtu tanggal 23 Januari. Sabtu ya dikumpulkan terakhir. Kalau misalnya hari ini sudah selesai, langsung kirimkan fotonya ke Alfi juga. Tidak apa-apa. Ada yang mau mengirimkan besok juga tidak apa-apa. Ada yang mengirimkan Sabtu nggak boleh, asal jangan lewat hari Sabtu. Jadi anak-anak mengerti ya. Baiklah, untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Bye-bye.